nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus baik, amin saudaraku. Mari saudara, saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Katakan amin. Bulan Juni lebih baik daripada bulan Mei. Sama-sama katakan, bulan Juni lebih baik daripada bulan Mei. Wow, Tuhan sungguh dahsyat bagi kita. Mari hari ini ibadah kita saudara di awal bulan ini kita akan dilayani oleh tim JC Junior Church. Boleh tepuk tangan buat mereka saudaraku di hadapan Tuhan. Haleluya. Anak-anak muda, generasi-generasi Yosua akan Tuhan pakai untuk mengangkat panji-panji Tuhan, mengangkat tabut Tuhan ke setiap rumah-rumah kita yang percaya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari angkat tanganmu kita supaya hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengawali bulan ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Hadirlah ya Roh Kudus, hadir ya Bapa dalam setiap rumah umat-Mu, dalam setiap hati umat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, kami mulai ibadah kami. Kau menyertainya dari awal sampai dengan selesai. Dalam satu nama kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian dan penyembahan kita kepadanya. Sebab Tuhan Yesus adalah harapan kita satu-satunya. Di setiap musim kehidupan kita, Dialah yang menuntun kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu besar Bapa. Salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Nyanyikan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sama-sama jemaat kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih-Mu, nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau pegang hidup kami. Hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa,
pernah gagal rencanamu ya Tuhan, tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu. Terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, yes Lord. Mari sembah Dia. Kami percaya Engkau berkuasa Tuhan. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Kau Tuhan pemegang kehidupan kami. Kau yang rancangkan kehidupan, Kau yang rancangkan setiap masa depan kami. Hanya padamu kami berharap. Kaulah harapan kami ya Bapa, Jesus. Sama-sama nyanyikan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan Kau tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Naikkan penyembahan bagi Dia. Kau harapan kami Tuhan. Kau yang ciptakan kehidupan. Kau satu-satunya pengharapan kami. Hidup kami di dalam tangan-Mu. Kau besar Tuhan, Kau besar Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam setiap kami. Mari naikkan penyembahan kita lebih lagi kepada-Nya. Kau besar Tuhan, Kau besar Bapa. Kami puji sembah nama-Mu. Jesus.
setiap doa-doamu, angkat setiap keluh kesahmu, sebab Dia mendengarkan setiap keluh kesah kita. Jesus, Jesus. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. You are worthy to be praised. And my heart will sing how great is our God. Nyanyikan Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. You are worthy of our praise. Hatiku menyembahmu Bapa. How great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. Jesus, you are great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. And oh, sing how great, and oh, sing how great, and oh, sing how great is our God. How Haleluya, haleluya. Yang siap bersuka cita untuk Tuhan boleh sama-sama lambaikan tangannya dong. Haleluya. Hey, kami akan menyanyikan gloria bagimu Tuhan. Biar segala pujian kami hanya untukmu Bapa. Oh, oh. 1, 2, 3, jump. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, amin. Bersama memujimu Tuhan. Saat
Satukan suara dan nyanyikan sorak Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria. Amin. Dia besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Hey, hey. Kami datang bawa pujian bersama-sama Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kami datang bawa pujian. Amin. Memuji-Mu Tuhan, satukan suara sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas Gloria. Hey, yang bersuka cita boleh sama-sama lambaikan tangannya dong. Haleluya, kita akan memberikan pujian, pengagungan yang lebih lagi untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. We give you glory, God. We give you glory. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. Hey, mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik. We give you glory. Hey, we give you praise. Gloria. We give you glory and honor. Oh, we give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. Amin. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya. We give you glory, God. Sama-sama katakan Gloria. Amin. Haleluya. Sebab Kau Raja mulia Tuhan, tiada tandingannya Bapa. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Amin. Hey. 1, 2, 3, let's go. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini besar segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada dapat karya-Mu, sungguh tiada tandingan.
menyediakan hati kita untuk mendengarkan firman. Mari kita angkat tangan kita kepada surga. Sebab Kau satu-satunya yang kami layak puji dan sembah Engkau Bapa. Karena kemurahan-Mu kami ada di tempat ini ya Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami, depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Dia. Katakan kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami, masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Dia, Kau Raja.
saja Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Kau Yesus mulia. Kami sembah Kau Bapa, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi, sebab kemurahan-Nya, karena kasih-Nya kepada setiap kita. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sungguh baik Bapa. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya
akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah menuntun kami setengah tahun sudah berlalu. Sekarang kami ada masuk dalam minggu pertama bulan Juni. Semua itu oleh karena kasih karunia, kami hidup oleh karena kasih karunia. Kami dipelihara oleh Tuhan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan, dan kami memasuki bulan ini, bulan di mana kami mulai mendengar kata new normal. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, persiapkan kami Tuhan untuk memasuki apa yang namanya new normal. Mampukan kami untuk menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan di balik new normal ini Tuhan. Kami berdoa, urapi kami Tuhan, urapi firman-Mu. Dan aku minta Tuhan, biarlah roh hikmat dan pengertian itu memenuhi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk menangkap apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin.
Shalom keluargaku, apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat dan baik, puji nama Tuhan. Saudara, yang jelas sekarang ini kita sedang memasuki sesuatu yang kita sudah dengar yang disebut orang sebagai normal baru atau new normal. Banyak mungkin orang yang bertanya-tanya, kok new normal? Kita taunya new dimension, di mana hubungannya? Nah saudara, itu sebabnya saya mau berbicara satu topik tentang bersiap untuk new normal. Saya berharap supaya melalui khotbah hari ini kita betul-betul dipersiapkan secara mental, kemudian kita dipersiapkan secara rohani yang paling utama. Nah saudara, karena new normal ini kita nggak bisa tolak, kita sudah ada di dalamnya dan kita sekarang ini mau tidak mau harus melakukan new normal. Nah itu sebabnya kita perlu siap. Dan saudara, di dalam menghadapi ini Alkitab mengingatkan kita karena new normal ini lahir di akhir zaman, maka kitab Wahyu berkata yang penting di sini ialah hikmat. Nah ingat baik-baik, kalau bicara hikmat ada dua, ada hikmat dari atas, ada hikmat dari bumi, dari dunia ini. Hikmat dari dunia ini itu kebodohan bagi hikmat Allah. Nah, yang saya mau berbicara di sini adalah milikilah hikmat. Hikmat yang datangnya dari atas, yaitu hikmat yang datangnya dari Roh Kudus. Dan saya percaya setelah kita dipenuhi lagi dengan Roh Kudus, melalui pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga, maka kita diperlengkapi dengan hikmat untuk mengerti segala situasi ini dengan hikmat yang datang dari atas. Nah, sebab itu saudara, mari kita akan lanjut berbicara tentang persiapan untuk masuk normal baru ini. Saya bagi di dalam dua subtopik. Minggu ini saya berbicara tentang part yang pertama, yaitu dengan judul New Dimension versus New Normal. Sebab mungkin banyak yang bertanya-tanya, kami tahunya masuk 2020 ini New Dimension katanya. Kok sekarang ada lagi New Normal? Barang apa ini? Apakah ini bertentangan? Apakah ini boleh atau tidak dan sebagainya. Ini yang kita akan bicara minggu ini. Kemudian minggu depan saya akan bicara masih terkait dengan normal baru ini dengan topik konspirasi teori atau teori konspirasi versus eskatologi teori. Dibandingkan dengan eskatologi teori atau teori tentang akhir zaman. Nah, mari saya akan mulai dengan mengajak kita untuk membaca Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Perhatikan ini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, diberi tanda. Nah kalau saudara lihat, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba, bandingkan itu dengan Yoel pasal 2. Di Yoel pasal 2 Tuhan bilang, aku akan mencurahkan rohku kepada semua kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba, semua. Lihat, objeknya itu sama. Apa yang dimaksudkan di sini kalau kita lihat, ayat-ayat ini berbicara tentang tanda. Ayat 17, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Sekarang kita tahu bahwa tanda apa itu? Tanda kepemilikan antikris. Antikris akan meletakkan meterainya kepada generasi, kepada semua orang itu, besar kecil kaya miskin dan sebagainya. Tanda yang menunjukkan bahwa dia itu adalah pengikut antikris. Nah lihat efeknya di sini dikatakan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu. Jadi antikris akan menguasai ekonomi dunia dan yang boleh beraktivitas di sana hanya para pengikutnya. Sekali lagi hanya para pengikutnya yang punya meterai. Nah, bicara tentang Pentakosta yang ketiga, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi lihat di sini sudah ada dua kelompok sekarang. Antara kelompok pengikut Kristus dan kelompok pengikut antikris. Oke, saya lanjut. Itu sebabnya supaya tidak bingung ayat 18 mengingatkan kita pentingnya hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666.
Nah, hikmat ini penting. Kenapa? Anda harus mengerti kalau sudah mulai bicara tentang akhir zaman, bicara tentang antikris, kita masih ingat satu istilah yang namanya one world order. Satu tujuan dari antikris ini untuk menguasai dan memerintah seluruh dunia ini. Nah, New World Order ini diperkenalkan oleh kelompok Illuminati sudah lama, itu udah berapa mungkin ratus tahun yang lalu ketika muncul kelompok Illuminati ini, yaitu yang menggagas mempersiapkan lahirnya antikris. Mereka sudah mencanangkan one world order, satu pemerintahan dunia. Tetapi kemudian one world order ini sudah tidak kedengaran lagi, justru yang kedengaran new world order. Kenapa? Karena begini saudara, one world order ini menimbulkan kontroversi karena seolah-olah ada satu penguasa yang ingin menguasai semua sehingga tentu orang tidak mau. Nah, sehingga pada tahun 91 itu Mikhail Gorbachev, presiden Rusia, dan Presiden Amerika Serikat George Bush, mereka kemudian mencanangkan mengubah, tidak lagi menyebut one world order tetapi new world order. New world order ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tatanan dunia baru. Hari-hari ini kalau Anda perhatikan di TV ada beberapa kali kita dengar istilah tatanan dunia baru. Ketika presiden kita berbicara tentang new normal. Nah, baik. Kenapa demikian? Karena New World Order itu berbicara tentang sesuatu yang lebih bisa diterima. Nah, baik. Saya masuk kepada bagian yang pertama sekarang. Bagian yang pertama saya akan berbicara tentang New Dimension dibandingkan dengan New Normal. Nah saudara, sebelumnya begini saudara. Kalau kita lihat, Tuhan itu mewahyukan kepada Gembala pembina kita, Pak Niko, kata new ini sudah 3 tahun berturut-turut. Kalau saudara ingat tahun 2018, Tuhan bilang begini, tahun 2018 adalah the year of new beginning, ya, tahun kelahiran yang baru. Dan saudara, di tahun new beginning ini Tuhan kasih ayatnya Yesaya 43 ayat 18-19. Ya, dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak, artinya belum terjadi. Aku hendak. Yang sekarang sudah tumbuh. 2018 Tuhan sudah mulai tumbuhkan itu di hati hamba-hamba Tuhan. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini berbicara tentang di tengah-tengah situasi yang gersang, situasi krisis, situasi yang tidak mengenakkan. Tapi Tuhan membuat jalan di sana. Ketika tidak ada jalan, dia bilang aku mau membuat jalan baru. Ketika dunia akan memasuki satu keadaan yang gersang penuh dengan krisis, Tuhan bilang aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Semua itu untuk siapa? Bukan untuk semua orang. Tapi untuk setiap orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Nah, itu sudah kemudian saudara masuk tahun 2019 Tuhan ngomong begini, 2019 adalah the year of a new birth, tahun kelahiran yang baru. Kita berpikir apalagi ini tahun kelahiran yang baru. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tahun kelahiran yang baru, banyak orang masih bingung apa itu tahun kelahiran yang baru. Tapi Tuhan kasih ayatnya Yeskiel 36. Yeskiel 36 ayat 26 dia katakan begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru, new heart, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku, bicara lagi tentang rohnya, akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Berpegang kepada peraturan dan melakukannya. Nah saudara, ini adalah inisiatif daripada Tuhan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Mau enggak Tuhan itu berikan kita roh yang baru? Ketika Tuhan bicara ini karena Tuhan sudah punya satu rencana yang besar, rencana yang dia sebut di dalam kitab Yesaya tadi, saudara. Tapi dia masih melihat banyak orang masih memiliki roh yang lama dan sebagainya.
hati yang keras, hati yang bandel, tidak taat, pemberontak dan sebagainya. Tahun 2019 Tuhan tawarkan lagi, hey come on, aku mau memberikan ini. Nah saudara, kalau kita menerimanya, maka saudara di Yeskiel 36 tadi kalau kita lihat ayat yang 28, Tuhan bilang begini, maka kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepadamu, kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, pengampunan dosa. Aku akan menumbuhkan gandum, aku akan memperbanyak gandum, berkat-berkatmu secara ekonomi aku akan lipat gandakan. Aku tidak lagi akan mendatangkan kelaparan atasmu. Saudara, semua itu Tuhan katakan kalau kamu mau menerima hati yang baru. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang a new birth, year of the new birth, dia mau supaya ada sesuatu yang lahir dari kita. Kita ingat Tuhan juga berikan di tahun yang sama 2 Korintus 5 ayat 17. Karena kamu berada dalam Kristus, maka kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama tuh berlalu. Yang lama harus kita tinggalkan. Yang baru datang. Tapi saudara yang kasih Tuhan, banyak orang Kristen menangkap itu dan mereka mungkin berpikir begini. Oh tahun kelahiran yang baru, maka aku yang belum punya anak, aku akan dapat anak. Ada yang berkata, waduh berarti aku akan buka perusahaan yang baru. New birth. Nah saudara, semua itu tidak salah. Tapi Tuhan berbicara pada sesuatu yang jauh lebih besar. Nah saudara, lihat di sini dia mulai berbicara roh. Nanti saudara akan lihat kaitannya. Kenapa? Karena roh ini ternyata di tahun 2020 ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena roh itu yang akan memberikan kita hikmat untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Nah saudara, setelah itu masuk tahun 2020. Tuhan bilang, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Wah kita masih bingung, apa ini dimensi yang baru? New beginning aja belum kejadian, new birth belum, sekarang new dimension. Saudara, itu tidak terputus satu dengan yang lain. Itu adalah satu paket, satu perjalanan 3 tahun. Nah saudara, mari saudara lihat Habakuk pasal 2 ayat 3. Dikatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Ketika Pak Niko mendapatkan penglihatan itu, belum terjadi pada waktu itu. Nabi-nabi mendapatkan penglihatan pewahyuan, belum terjadi waktu itu. Tetapi bukan berarti tidak akan terjadi. Tapi ada waktunya. Ayat ini berkata, masih menanti saatnya. Tapi akan segera menuju kepada kesudahannya. Apabila itu belum terjadi, maka nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan terjadi. Dan new itu sudah 3 tahun. Sekarang mari kita lihat di tahun 2020. Tahun new dimension. Saudara, apa yang terjadi di tahun 2020 ini? Mari saudara kita lihat ini. Kita masuk tahun 2020, masuk new dimension. Dibuka dengan 3 bencana global. Saudara, yang pertama, aneka bencana alam terjadi bulan Januari. Saudara, dan terjadinya dalam skala bukan nasional saja. Seluruh dunia mengalami banyak bencana bulan Januari. Nah saudara, setelah bulan Januari, disusul dengan bencana kesehatan. COVID-19 yang sampai sekarang masih terus belum ada tanda-tanda selesai. Nah saudara, dan sementara kita masih bingung di mana new dimension, kok kenapa terjadi bencana-bencana ini. Tiba-tiba orang mulai berbicara tentang bencana ketiga yang lebih mengerikan, bencana ekonomi. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat 6 bulan pertama inilah yang sedang terjadi. Lalu mungkin saudara bertanya-tanya, kok Tuhan lakukan ini? Kok kenapa begini? Saya mau beritahu saudara, itu bukan perbuatan Tuhan, tetapi itu jelas adalah perbuatan iblis. Saudara, iblis melakukannya. Karena iblis tidak suka kita tahu apa yang Tuhan akan lakukan buat anak-anaknya. Iblis tidak suka. Sehingga dia membalik kenyataannya supaya kita tidak percaya kepada firman-Nya lagi. Yang kedua, iblis melakukannya itu karena dia ingin menghalang-halangi supaya rencana Tuhan itu jangan sampai terjadi. Tentu bicara tentang rencana Tuhan ini untuk saudara dan untuk saya, bukan untuk semua orang.
untuk orang-orang yang masuk di dalam Yoel pasal 2 tadi. Nah, kemudian yang ketiga, iblis melakukan ini untuk menampi umat Tuhan. Dia ingin supaya banyak yang tertampi. Saudara, tetapi Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mau curi apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dia mau membunuh kita lewat COVID. Dia mau membinasakan kita supaya kita tidak masuk surga. Tetapi puji Tuhan, ada Tuhan Yesus yang bangkit. Yesus datang justru untuk memberikan kita hidup. Dan memberikan kita kehidupan dalam segala kelimpahan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini prinsip yang kita mesti mengerti dulu. Dan setelah itu, mari kita lihat. Kalau begitu, kenapa Tuhan mengizinkan? Kenapa? Kenapa? Kan bisa aja Tuhan hindarkan dong. Bisa, betul bisa. Tetapi saudara, keadaan seperti sekarang ini, saya percaya Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Apakah kita akan tetap mempercayai firman-Nya? Kemudian Tuhan ingin memurnikan kita. Karena waktu Dia berbicara kamu akan naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Saudara ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Masuk dapur api dulu. Ketika masuk dapur api, mereka lulus dari dapur api. Nebukadnezar angkat mereka jadi kepala daerah di mana-mana. Jadi orang kepercayaan, naik. Tapi lewat dapur api. Saudara, jadi kejadian-kejadian ini itu Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Dan kemudian saudara, Tuhan izinkan juga, nah ini dia, untuk mempersiapkan kita hidup, menghidupi kehidupan ini dalam dimensi yang baru. Yang 2 tahun berturut-turut Tuhan bilang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Tuhan mau supaya kita mengalami yang namanya totally change, perubahan yang total. Ya. Yang lama sudah harus berlalu, yang baru harus sudah datang. Tetapi setelah 3 tahun masih banyak orang yang tidak, walaupun dengar firman Tuhan tapi tidak mau percaya sungguh-sungguh, masih bermain-main dengan dosa dan lain sebagainya. Dan Tuhan izinkan semuanya ini terjadi. Tujuannya baik, supaya Anda tidak hidup di masa lalu, tapi engkau hidup di masa yang akan datang. Nah saudara, oke? Ini tentang new dimension. Dan saudara, kemudian mari kita lihat memasuki bulan Mei dan Juni. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang masih terus meningkat di seluruh dunia, tiba-tiba beredar satu istilah, the new normal. Saudara, new normal. Apalagi artinya new normal ini? Disinilah pentingnya hikmat pengetahuan. Tentu saja saya bicara tentang hikmat yang dari atas, bukan hikmat dari dunia. Hikmat dari dunia hanya mengenal apa yang ada di dunia, tapi hikmat dari dunia ini tidak bisa tahu apa yang ada di dalam rencana Tuhan. Nah, mari saudara, Yesaya 5 ayat 13 ini mengingatkan kita. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Kenapa? Sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Seringkali kalau kita tutup mata, makanya saya selalu katakan dalam Efesus 5 itu. Perhatikan dengan saksama, jangan cuek, jangan bebal. Ketika kita tidak mengerti sungguh-sungguh apa yang sedang terjadi, saudara, satu saat kita akan ditawan masuk ke dalam pembuangan. Penting, itu pentingnya hikmat. Mintalah roh dari Roh Kudus hikmat, karena dialah roh hikmat. Saudara, di dalam Hosea pasal 6 ayat 6a, dalam versi King James dikatakan begini, my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku itu hancur karena kurang pengetahuan. Itu sebabnya hari ini saya mau bekali saudara dengan sedikit pengetahuan, tetapi pengetahuan yang disoroti dengan hikmat yang dari atas, bukan hanya pengetahuan hikmat dari dunia ini. Oke? Nah, itu tentang
Kenapa kita perlu mengerti tentang new normal ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, slide berikut ini kalau Anda lihat di atas itu ada HTTP dan sebagainya. Ini berbicara tentang referensi dari mana saya ambil tulisan-tulisan ini supaya Anda tahu bahwa saya tidak sembarangan mengutip. Bicara tentang new normal. Apa sih tujuannya new normal? Ini apa yang saya tulis di sini, tujuan dalam skala nasional. Ya, dalam skala nasional ini fine, ini bagus luar biasa. Tetapi kalau kita angkat ini secara global, nanti minggu depan Anda akan temukan hubungannya dengan antikris itu tadi. Saya bicara dulu hubungannya secara normal. Nah, apa tujuannya? New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Ya. Presiden Jokowi beberapa kali menerjemahkan normal baru ini sebagai tatanan dunia baru. Saya berapa kali lihat di televisi dia sebut tatanan dunia baru. Oke? Anda kaitkan dengan yang tadi saya katakan. Saudara, kemudian ketua dari tim percepatan penanganan COVID ini dia katakan begini, istilah new normal lebih menitik beratkan perubahan budaya masyarakat. Perubahan budaya, change. Untuk berperilaku hidup sehat sambil tetap menjalankan aktivitas normal. Tetap beraktivitas dengan budaya yang berbeda. Ini kita bicara tentang sosial, antropologi budaya dan sebagainya. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, bukankah sejak 3 tahun yang lalu Tuhan sudah berbicara berubah. Berubah yang bagaimana? Berubah, engkau harus menjadi seperti Kristus. Berubahlah dalam pembaharuan budimu dan sebagainya. Jauh lebih dalam. Ini hanya bicara tentang aktivitas di luar, tapi Tuhan sudah bicara sama kita, ayo berubah. Nah saudara, mari kita lihat sekarang latar belakang kenapa new normal ini ada. Latar belakangnya, karena COVID-19 dikatakan, ini LBM Eijkman ini dia adalah lembaga biomolekular yang meneliti tentang virus-virus itu dari Indonesia. Dia katakan begini, COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat. Tidak akan hilang dalam waktu dekat. Manusia harus berani hidup berdampingan dengannya. Nggak bisa stay at home, nggak bisa hanya sembunyi-sembunyi sampai kapan. Nah saudara, kemudian WHO, World Health Organization yang di bawah PBB, dia memperingatkan bahwa COVID-19 mungkin tidak akan pernah hilang, sebab itu manusia harus mulai belajar menerima dan menghadapinya. Lockdown dan stay at home mau sampai kapan? Roda ekonomi harus terus bergerak. Makanya kita lihat mau tidak mau sekalipun masih ada pertambahan, pemerintah Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain juga mereka akhirnya mulai masuk dalam new normal. Dan saya mau beritahu saudara, konsep new normal itu, konsep lockdown itu, konsep stay at home itu semua berasal dari satu, yaitu WHO. Kalau saudara lihat tentang juga protokol kesehatan, semua itu produk WHO. Semua negara dengar apa kata WHO. Ada apa dengan WHO? Nanti next minggu depan kita akan lihat. Nah, new normal. Apa sih new normal itu? Bukankah lebih bahaya kalau seperti begitu? Tapi tidak ada pilihan. Mau sampai kapan? Obat belum ditemukan, vaksin belum ada. Mau terus tinggal di rumah. Mau enggak mau kita harus menghadapinya. Sebab itu sebagai gereja Tuhan perlu saudara untuk saya bekali hari ini supaya kita melihat realitas dan bagaimana kita itu harus menghadapinya tanpa rasa takut dengan iman kepada Tuhan. Hidup mati kita tidak ditentukan oleh virus corona, tetapi oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah takut. Nah saudara, berkaitan dengan itu tentang new normal, mungkin Anda pernah dengar satu istilah herd immunity. Itu nanti saya akan bahas dan itu akan lebih menarik lagi di minggu depan. Nah sekarang, mari. Itu sebabnya saya mau saudara sama-sama memperhatikan ini.
Apa sih kekuatan kehebatan dari coronavirus itu? The power of coronavirus. Seringkali yang ada dalam pikiran kita, waduh ini malaikat pencabut nyawa nih. Tapi saya mau beritahu saudara, coronavirus bukan malaikat maut pencabut nyawa. Bukan. Mari saya buktikan saudara. Kita selama ini terlalu ditakut-takuti oleh mass media, ditakut-takuti oleh berita ini, berita itu. Sehingga kita menjadi orang yang terkurung di rumah. Enggak bisa. Enggak bisa. Ketika ada dikatakan new normal, kita masih ketakutan, kita bingung. Enggak bisa. Kita harus menghadapinya. Dan kita tidak menghadapi sendiri. Kita menghadapinya bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah saudara, mari saya mau tunjukkan kepada saudara kebenaran ini. Bahwa coronavirus itu perlu kita waspadai, tapi tidak boleh kita takuti. Sekali lagi, dia perlu diwaspadai, tapi jangan kita takut sama coronavirus. Ingat sekali lagi, mati hidup kita tidak ditentukan oleh virus, tapi ditentukan oleh Tuhan. Namun demikian, kita harus waspada. Nah, mari saya tunjukkan kenapa coronavirus ini tidak perlu kita takuti. Saudara, mari saudara lihat data-data ini. Saudara, jumlah terpapar, ini saya ambil data sampai 31 Mei tahun 2020, jam 00, jam 12:30 malam, midnight. Sampai dengan akhir Mei, 6 bulan setelah itu merebak secara resmi di dunia. Saudara, corona ini memang menyebar, daya sebarnya luar biasa. Dia telah menulari 6,2 juta jiwa manusia. Kemudian saudara, bukan cuma menulari, dia sudah merenggut 373.858 jiwa direnggut. Tapi saudara, fakta yang jarang kita lihat adalah dia gagal merenggut 2.846.523 jiwa. Banyakan mana? Kenapa dia gagal? Karena mereka sembuh. Apakah mereka sembuh karena ada obat? Tidak ada obat. Apa karena mereka divaksin? Tidak ada vaksin. Tapi saya mau beritahu saudara, mereka setuju atau tidak setuju, kalau mereka sembuh itu hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu saudara, kalau Tuhan beranugerah kepada semua orang, terlebih lagi buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Nah saudara, kita dibawa oleh media untuk fokus kepada 6.200.000. Kita tidak melihat sehingga kita lupa bahwa ada 2.800.000 yang tidak bisa direnggut nyawanya. Nah saudara, kemudian saudara, data berikutnya, kasus yang sudah selesai ada 3.220.000. Kenapa sudah dihapus, di-close? Karena 2.800.000 sekian itu sembuh, sementara 300.000 sekian mati. Jadi dianggap sudah selesai. Kalau begitu, berapa sih sisanya? Nah ini dia. Sisa yang masih aktif itu tinggal 3 juta. Bagaimana dengan Indonesia? Sama. Cara kita melihatnya harus seperti begitu. Nah kalau kita lihat seperti ini, maka 98% dari mereka yang sedang dalam perawatan itu potensi sembuhnya tinggi. Karena mereka dalam keadaan ya hanya diasingkan dan ringan. Yang berat itu cuma 2%. Artinya 2% ini punya potensi bisa mati. 2% saja. Oke? Nah, sebab itu kita harus waspadai, tapi kita nggak perlu takut. Satu lagi slide supaya Anda tidak takut. Saudara lihat di sini. Pertambahan kasus setiap hari, grafiknya tuh seperti ini. Penambahan penularan memang terus meningkat. Kalau kita lihat meningkat terus dia. Saudara, logikanya kalau penularan itu makin lama makin meningkat, logikanya angka kematian juga harus makin meningkat. Sehingga dia paralel. Tetapi faktanya tidak. Faktanya jumlah kematian itu dari hari ke hari menurun. Nah, apa yang bisa kita tarik dari sini? Grafik ini menunjukkan bahwa COVID itu daya tularnya memang tinggi. Tapi daya bunuhnya menurun. Nah itu sebabnya dengan hikmat Tuhan mari kita buat kesimpulan. Kesimpulan begini.
menurut saya, COVID-19 harus diwaspadai, tapi tidak perlu kita takuti. Sehingga ketika ada new normal, kita jangan sembunyi terus. Saudara, jadi bukan COVID yang perlu kita takuti sekarang. Tetapi ketakutan itu sendiri yang lebih menakutkan dan lebih mematikan daripada COVID itu sendiri. Ini fakta, ini angka, ini data. Saudara, itu sebabnya. Sekali lagi, diwaspadai ya, ditakuti no. Ingat Lukas 21 ayat 26, kita sedang ada di zaman ini. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang sedang menimpa bumi ini. Bukan karena virus, tapi karena ketakutan. Sebab itu anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan, udahlah jangan terlalu takut. Sekali lagi, harus diwaspadai, tapi jangan ditakuti. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat dunia sekarang ini. Dunia saat ini sudah beralih dari old normal, normal yang lama, kepada normal yang baru. Dan telah melintasi satu garis batas di sini yang saya katakan point of no return. Tidak bisa kembali lagi ke sana. Banyak orang berdoa begini. Tuhan biarlah COVID ini segera berlalu. Supaya kita bisa kembali hidup normal seperti sebelum COVID itu. Saudara, jangan. Tuhan justru izinkan COVID ini supaya kita masuk melintasi point of no return. Saudara, kenapa? Lihat COVID tetap ada, semua bilang akan tetap ada. COVID ini menjadi satu barikade yang membuat orang sudah masuk new normal, tidak bisa kembali lagi. Kenapa? Saudara, old normal atau normal yang lama sebelum COVID itu sebenarnya kalau kita perhatikan sudah terlalu amat sangat rusak dan Tuhan benci itu. Sesuatu yang dianggap normal dulu. Jadi orang Kristen suam-suam kuku nggak apa-apa, ke gereja nggak apa-apa, cari Tuhan ya nggak perlulah, yang penting KTP. Saudara, itu dulu dianggap normal, ke depan ini Tuhan bilang nggak normal. Jangan kembali ke yang lama. Cinta uang, oh dulu tuh normal. Namanya juga hidup di dunia ini, memburu uang. Waktu adalah uang, itu dulu normal, sekarang tidak normal. Itu kita harus melihat new normal dari sisi rohani itu seperti itu. Dusta, menipu. Saudara, kalau sudah diberkati, pengusaha muda diberkati, selingkuh itu normal, itu keren. Bukankah itu dulu sudah jadi normal? Makanya Tuhan kurung di rumah, stay at home, tinggal sama-sama istri dan anak-anak. Gak ada waktu lagi ketemu selingkuhan. Loh, jangan saudara anggap itu sepele, itu Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita masuk di dalam new dimension. Hidup dalam dimensi yang baru. Pergaulan bebas, menghalalkan segala cara demi uang dan sebagainya. Saudara, di 2 Timotius itu berkata begini tentang old dimension yang kita lihat. Bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan di tengah-tengah masa yang sukar akan melahirkan orang-orang seperti di ayat 2. Mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, sombong, ya, menjadi pemfitnah, suka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak peduli agama, bayangkan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Bukankah sebelum COVID itu garang banget loh. Sebentar-sebentar ada demo di jalan, ada hoax dan sebagainya. Sekarang diam. Jadi normal baru itu. Saudara, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu lebih daripada menuruti Allah. Secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi orang Kristen hanya sekedar KTP, kehidupannya jauh lebih jahat dari orang dunia. Saudara, itu semua dulu dianggap normal. Now Tuhan bilang begini, lagi ada corona yang menjaga supaya Anda tidak kembali. Saya mau beritahu saudara, hati-hati.
Kalau engkau setelah normal baru, Anda ingin kembali hidup normal seperti yang lama, saudara ingat baik-baik, Tuhan bisa pakai virus corona untuk berurusan dengan saudara. Pastikan hari ini dalam normal baru, engkau ikut norma-norma yang baru, norma-norma yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kalau engkau ikut demikian, maka apapun yang terjadi setengah tahun ke depan ini, saya sangat percaya Tuhan akan membawa Anda masuk mengalami yang namanya new dimension. Dimensi yang baru. Saudara, jadi saya percaya new normal ini, disinilah kita mengalami new dimension. Kenapa? Karena Ulangan 28 Tuhan bilang begini. Ayat 1, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, lakukan perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara, new dimension, Tuhan ingin sekali membawa engkau jadi kepala dan bukan ekor, tapi Tuhan cuma bilang begini, hiduplah menurut ketentuan ketetapanku. Sudahlah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Don't look back. Jangan ingini normal yang lama. Ini normal yang baru. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup serupa dengan Kristus. Saudara, kalau mau mengalami Tuhan angkat, naik dan tidak turun. Ini yang harus Anda pegang. Ini normal yang baru. Ayat 13 baru dia bilang, kamu jadi kepala bukan ekor. Ada syaratnya, ayat 1, hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Saya berdoa supaya Anda mengerti hal ini. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan ingin sekali membawa engkau naik dan tidak turun. Tuhan ingin sekali membuat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Dan saudara, Tuhan cuma bilang begini, hiduplah sesuai dengan firman-Ku. Kalau engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus ada padamu, Dia akan menuntun engkau. Mintalah, Dia akan berikan kepadamu. Saudara, dan di hari-hari ke depan kita akan melihat. New dimension itu bukan bohong. New dimension ada. Kapan itu terjadi? Di waktu, di era new normal ini. Saudara, itu sebabnya saya berharap supaya ke depan ini, di mana di era new normal ini, ibadah-ibadah mulai dibuka. Tapi kemarin di dalam rapat kami dengan gembala pembina kita lewat Zoom, saudara, dalam diskusi kami, kemudian akhirnya Gereja Betel Indonesia di bawah pembinaan beliau, kita diputuskan bahwa gereja FC itu akan mulai beroperasi bulan Juli tahun 2020. Mungkin Anda bertanya, kenapa tidak Juni? Yang lain sudah mulai Juni, ya. Agama-agama yang lain sudah mulai Juni. Saudara, kita ikuti saja. Kita sabar, kita lihat perkembangan. Bukan karena kita takut, tapi begini. Kalaupun kita buka, mungkin jemaat masih takut. Jemaat masih takut. Dan saudara yang kasih Tuhan, supaya ibadah kita itu tidak ibadah dalam keadaan was-was, maka kita akan buka kembali nanti pada bulan Juli. Di samping itu kita akan 1 bulan kita butuhkan untuk persiapan new normal ini. Karena ibadah kita akan berbeda. Ibadah kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Saudara, time-nya, waktunya juga harus mengikuti. Jadi gereja juga sendiri perlu persiapan secara teknis supaya waktu kita buka ibadah semua akan berjalan dengan baik. Tetaplah semangat dan percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dialah yang akan menyertai kita. Dialah yang akan menggenapi setiap janji Tuhan. Dan Dia akan memampukan kita untuk hidup sepadan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau engkau mau membuka hatinya. Saya mau berdoa hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Supaya Tuhan memberikan hati yang baru. Hati yang taat. Supaya Tuhan menyingkirkan hati yang keras dari dalam kita.
Sehingga dengan demikian kita menjadi manusia baru. Kita siap untuk beradaptasi dengan normal baru tanpa kita menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, normal baru sudah datang. Normal lama sudah berlalu. Hari ini kami mengerti Tuhan. Kami tidak bisa menghindar. Kami sudah harus beraktivitas. Tuhan, sekarang kami tahu bahwa virus corona ini tidak tahu kapan akan berakhir. Masih menjadi satu ancaman. Tetapi Tuhan, kami sungguh percaya Engkau akan izinkan ini, selama Engkau izinkan ini terus ada. Supaya kami tidak kepingin untuk kembali ke normal yang lama. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap kami hari ini mengambil satu keputusan. Ya, aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau meninggalkan setiap perbuatan daging saya yang lama. Tuhan, tolong aku. Maka saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara. Roh Kudus sesuai dengan janji-Mu memberikan hati yang baru. Membuang hati yang keras dan menggantinya dengan hati yang taat. Tuhan, kami berdoa, biarlah di era normal baru ini, mereka yang mengangkat tangan Tuhan, mereka menerima hati yang baru. Oh Roh Kudus, berikan hati yang baru. Berikan Tuhan mereka roh yang taat, roh yang mengasihi Tuhan, roh yang mengasihi sesama, roh yang tetap menyala-nyala dalam iman dan kasih kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini memeteraikan kami. Memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan juga memeteraikan iman kami kepadamu. Tetap kokoh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Sang Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Saudara, bahwa apa yang kuteruskan kepadamu aku terima dari Dia, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam tatkala akan diserahkan dia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Dipecah-pecahkan ya. Dan diberikan kepada murid-muridnya, katanya, inilah tubuhku yang aku serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Percaya ke saudara bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan tubuhnya sendiri, terpecah-pecah. Ada darah yang keluar, ada bilur-bilur Tuhan, supaya olehnya saudara dan saya disembuhkan, dipulihkan. Percaya ke saudara akan hal itu? Kalau enggak percaya, makanlah dalam nama Yesus. Setelah makan Tuhan Yesus mengambil cawan, mari angkat cawan di tangan kanan kita.
Mengucap syukur kepada Bapa di surga diberikan pada murid-muridnya, kata Yesus. Cawan minuman ini yang atasnya kita ucapkan syukur ini. Inilah perjanjian baru yang aku meteraikan dengan darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ke saudara bahwa dengan darah Yesus kita sudah dimeteraikan menjadi pengikut-pengikutnya. Bahkan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Sehingga dengan demikian kita harus menolak meterai dari sang antikris. Percayakah saudara akan hal itu? Minumlah dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Thank you Jesus. Saya mogok. Oh ya, makasih Pak. Jadi tadi aku barusan brainstorming mau bikin apa, mau masak apa. Aku came up with this idea. I'm going to make up this thing. Mari kita bikin. Jadi guys, aku tuh lupa kalau di rumah tuh nggak ada pisang. Nah, jadi karena kita lagi social distancing, aku bakal belanja barang-barangku di Tamga Local Market. Nah, ini dia. Nah, ini aku bakal kontak nomor yang di sini supaya aku bisa belanja pisang. Karena aku tinggal tunggu pisangnya dan aku tinggal bayar sama orangnya. Thank you Tamga Local Market. Haleluya, saya percaya firman Tuhan yang barusan kita dengarkan menguatkan kita semua, amin saudara. Haleluya, mari sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita bawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Persembahan yang tulus karena kita mengasihi Tuhan, amin saudara. Baik, mari angkat persembahan saudara, perpuluhan saudara,
mungkin dalam amplop sudah disiapkan atau melalui transfer via rekening di handphone saudara, Android saudara. Angkat juga Android saudara atau iPhone saudara, mari sama-sama kita perkatakan firman Tuhan. 2, 3. Oleh darah Yesus, aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai dengan firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami menunggu saudara yang memberikan persembahannya ke gereja pada jam-jam ibadah kita, jam 7, jam 9.30 dan seterusnya. Atau saudara bisa memberikannya di hari kerja kantor, hari Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Puji nama Tuhan. Mari sambil menabur kita memuji Tuhan dengan pujian kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudaraku. Amin. Sama-sama katakan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi sama-sama. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dengan iman katakan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Saat Teduh yang biasanya diadakan pada hari Selasa dan Sabtu secara live streaming, mulai minggu ini akan diganti dengan renungan pagi yang setiap hari dikirimkan linknya ke WhatsApp Bapak Ibu Saudara, atau langsung bisa dilihat di channel YouTube Blessed Tapka Family Batu Aji. Family Worship akan diadakan 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan akan disiarkan secara live jam 8 malam. Mari angkat kedua tangan saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan, otoritas dan kuat kuasa Roh Kudus turun ke atasmu, menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sambut berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi ibadah online hari Minggu depan. Amin. Don't miss it. Tuhan Yesus memberkati.